Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu yang tertulis. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ketika pembangunan itu sudah dimulai, maka apa yang terjadi? Pekerjaan tembok dibagi berdasarkan rumah yang terdekat. Jadi kan temboknya keliling begitu. Rumah siapa yang dekat sebelah sini, dia bangun sebelah situ. Jadi ini strategi yang bagus. Kenapa? Karena secara logistik, kalau misalnya ada yang capek ngangkat batunya, bisa makan dulu ke rumahnya karena dekat, iya kan? Nah, jadi ternyata dengan strategi ini berjalan dengan baik. Progres pembangunannya nampak gitu. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Di ayat pertama dari pasal 4 dikatakan, ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Apa yang ia lakukan? Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Kenapa Sanballat marah? Siapa sih Sanballat ini? Sanballat ini gubernur di Samaria. Jadi di sekitar Yerusalem ada beberapa provinsinya orang Persia, dan Raja Artaxerxes membuat gubernur-gubernur di sana. Bayangkan kalau misalnya Yerusalem dibuat tembok, maka dia nggak bisa lagi minta pajak. Dia nggak bisa masuk lagi ke dalam. Ini bahaya. Uang masuk berkurang gitu kira-kira kan. Maka dia marah, dia sakit hati, dan dia mulai ngapain? Mengolok-olokkan orang Yahudi. Oke. Senjata pematah semangat yang pertama apa? Olok-olok. Nah, jadi ada yang bilang ada orang yang berani berdiri tegak kalau ada peluru yang akan ditembakkan, tapi kalau diolok-olok bisa tumbang. Jadi senjata yang pertama adalah olok-olok. Wah. Kalau kita diolok-olok, kita apain? Ayo jujur. Kita marah dan balas. Nah, tapi respon umat Tuhan apa kira-kira? Oke. Kita lihat olokannya apa aja sih ini ayat 2 sebelumnya ya. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Ini orang lemah ini. Memang betul nggak yang dibilang ini lemah? Betul, di pasal pertama kita belajar orang Yahudi di sana tercela. Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Kalau kalian lemah, bisa nggak kalian menguatkan sesuatu? Kira-kira begitu kan? Kalian lemah, nggak mungkin memperkokoh sesuatu. Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan ini? Wah, artinya kalian itu lemah, nggak berguna dan nggak ngaruh. Itu kira-kira kan? Ini kasar, ini sangat merendahkan umat Tuhan. Nah, kalau kita direndahkan seperti ini, kira-kira gimana? Ya, kita yang tahu jawabannya ya. Dan waktu Sanballat mengkritik, nah biasanya kalau orang mengkritik, kritik terpancing kritik yang lain. Temannya Sanballat juga ikut-ikutan, namanya si ayat 3, si Tobia. Ada yang namanya Tobia di sini? Oh, nggak ada ya. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu ini. Wah, ini penghinaan ya luar biasa. Wah, itu anjing aja artinya apa? Sanballat, nggak usah mikir-mikir terlalu berat, nggak usah berpikir perang lah, sekalipun kau punya senjata, cukup anjing aja. Roboh kok itu. Kira-kira waktu saudara bangun sesuatu dan ada yang bilang begitu, kira-kira gimana? Marah ya. Dan Nehemia berhak marah. Kenapa? Nehemia dapat surat dari Raja Artaxerxes. Dia ini pegawai pemerintah. Jadi dia bisa bilang aja, bawa dua anjing itu biar kita tes gitu. Bisa nggak gitu? Bisa kan? Sah-sah aja. Kenapa? Karena dia juga punya power, punya surat perintah dari raja. Tapi apa respon Nehemia? Respon Nehemia dari olok-olok kita baca di ayat 4-5 sama-sama. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan.
Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Jadi apa yang dilakukan Nehemia? Dia berdoa datang kepada Tuhan. Olok-olokan ini serius. Kenapa banyak orang yang awalnya semangat melayani Tuhan, tiba-tiba di tengah jalan bisa nggak semangat? Karena nggak tertarik. Kayak kau ini baca firman Tuhan, kayak kau ini, dan lain sebagainya. Kita diintimidasi dan lain sebagainya. Makanya banyak orang yang bertalenta juga tengah jalan bisa berhenti. Kenapa? Nggak kuat. Bayangkan anjing aja roboh itu, ya, dan sebagainya. Nah, ada seorang politisi bukan di Indonesia. Jadi dia Oke, dari sini kita belajar kalau saudara mengerjakan sesuatu untuk Tuhan pasti ada oposisi. Jadi kalau saudara merasa nggak pernah ada oposisi, mungkin Anda nggak pernah mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Iya kan? Kalau saya sih aman-aman aja, semua baik gitu kan? Ternyata nggak semua baik. Bahkan Yesus sendiri pun ada oposisinya. Jadi kalau saudara ada yang menentang gitu kan, bagus, artinya Anda sedang mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Tapi kalau nggak ada, mungkin ya, kita tidak sedang mengerjakan apapun untuk Tuhan. Nah, dari sini kita belajar. Nah, jadi oposisi ini pasti akan ada. Nah, saya lanjut yang politisi tadi. Dia punya banyak oposisi atau lawan kan. Nah, lawannya berusaha menjelek-jelekkan. Wah, ininya begini dan lain sebagainya. Akhirnya sesama oposisi kan punya tim ya. Timnya bilang begini, Pak, kenapa kita nggak cari hal yang negatif dari dia dan kita juga mulai jatuhkan dia? Tapi si politisi ini bilang begini, saya punya seekor anjing di rumah. Setiap kali malam hari datang dan bulan purnama terang, dia datang menggonggong. Tapi yang saya lihat, bulan itu tetap bersinar, sekalipun anjing menggonggong. Jadi dia bilang, mari kita tetap bersinar, tetap lakukan yang baik. Nah, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ini tidak akan terhindari. Ya kan, olokan, hinaan, dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita lakukan? Mari kita contoh Nehemia. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Dia nggak bilang, wah ini ku lapor kau sama Raja Artaxerxes. Enggak. Dia membawa yang dia rasakan kepada Tuhan. Dan berikutnya ayat 6, ini yang penting. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini penting, kenapa? Untuk menyatakan kepada musuh olok-olokannya tidak berhasil. Jadi dia tidak hanya berdoa tapi juga bekerja. Dia press on, terus maju, terus melakukan kebaikan. Artinya ya, kau bilang pun begitu, kami tetap lakukan. Nah, jadi balas dendam terbaik adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan saudara lakukan. Lanjutkan terus, press and then break and then press on. Berdoa dan gas terus, bahasa Indonesianya ya. Press on itu kalau diterjemahkan apa? Gas terus, press on. Itu mungkin kata yang paling tepat ya, press on terus. Jadi respon Nehemia apa? Berdoa dan gas terus. Oke, bahasa Inggrisnya apa? Pray and then press on. Jadi kita ada kelas bahasa Inggris juga. Oke. Sekali lagi, pray and then press on. Berdoa dan press on. Dia tidak ambil waktu untuk membalas. Jadi teruslah bersinar, teruslah lakukan yang baik. Nah, ketika mereka terus melakukan pembangunan, lanjut ternyata berprogres lagi. Apa yang terjadi? Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, wah tadi sakit hati mereka kan, maka sangat marahlah mereka. Wah, ini lebih dilihat kok terus ya, sudah kami bilang begini, sudah diolok-olok kok tetap lanjut, makin marah kan. Kemudian senjata yang kedua adalah ancaman secara fisik.
Bayangkan Yerusalem itu dikepung ya kan, tahu ya, utara, barat ya, selatan, timur ya. Jadi di utara ada kelompok-kelompok yang mengepung mereka. Di sebelah utara ada Sanballat di Samaria, di sebelah timur Tobia dari Amon, sebelah selatan orang Arab, dan sebelah barat orang Asnod dari Palestina. Dari 4 penjuru ini dikelilingi gitu. Wah, siap-siap kami, sama seperti Rusia kan, wah paling macam-macam, kami potong saluran gas. Kira-kira mereka juga begini, ini kami potong suplainya gimana? Wah, mereka mulai adakan ancaman fisik. Wah, tidak berhasil olok-olok, sekarang mereka membawa ketakutan. Wah, biar takut mereka ini biar berhenti. Ayat berikutnya, ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Mereka dikepung dari semua keliling. Apa yang mereka lakukan? Berdoa dan bertindak. Pray and then press on. Waktu mereka berdoa, Tuhan bilang aman itu Nehemia. Tapi lakukanlah penjagaan. Jadi tangan Tuhan dan tangan kita bekerja bersama-sama. Nah, jadi jangan bilang makanya kalau kita sudah berdoa juga minum obat ya kan. Nah, kalau misalnya kita pengen nilai bagus, ya harus juga ya belajar. Kalau pengen pintar musik, setelah berdoa ngapain? Ya latihan musik. Kalau pengen sehat, ya jangan sakit. Betul, kalau pengen sehat ya olahraga. Iya kan? Nah, kenapa? Karena nggak datang dengan sendirian. Tangan Tuhan dan tangan kita bekerja bersama-sama. Yang dilakukan Nehemia apa? Pray and then press on. Berikutnya, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nah, sekalipun kita berdoa, press on, pasti di tengah jalan dalam hal yang kita lakukan bersama, dalam melayani Tuhan, dalam panggilan Tuhan, akan ada hal yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Mereka pun jadi lelah. Kenapa? Karena mengangkat, bangun tembok, kecapean. Dan waktu kita posisi capek ini yang paling gampang ya kan. Waktu bangunan setengah jadi itu paling gampang antara lanjut dan mundur. Dalam posisi seperti ini, musuh juga masih ada senjata terakhirnya. Lanjut, yaitu dia menyebarkan rumor. Dia menyebarkan rumor kepada orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Nah, ini orang-orang Yahudi yang tidak ikut membangun, yang tinggal di perbatasan, ya kan? Ada orang Ukraina tinggal di perbatasan Rusia, Rusia, kira-kira begitu. Nah, ini orang Yahudi yang tidak ikut membangun. Dan mereka datang 10 kali ini angka yang sempurna, artinya sudah lebih dari 10 kali. Mereka dengar rumor itu, mereka apa? Wah, kalian mau diserang ini dari segala penjuru. Habislah kalian nanti. Kira-kira begitu. Ayat 13, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ayat 14, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki dan anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Setelah Nehemia berdoa, lagi-lagi dia melakukan action, tindakan. Pray and then press on. Nah, tadi siapa yang berperang? Dikatakan mari kita berperang, tapi dia 20. Nehemia berkata seperti ini, dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah
ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Ketika kita terus melakukan pekerjaan Tuhan, mungkin ada oposisi dan lain sebagainya, tetaplah berdoa dan respon. Kenapa? Karena Tuhan yang akan berperang bagi kita. Amin. Amin. Apa bahasa Inggrisnya? Pray and then respond. Bahasa Indonesianya berdoa dan respon. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pagi hari ini apapun yang sedang kami bangun ya Tuhan, apakah hubungan yang rusak, masa depan kami, pelayanan kami, pagi ini kami belajar agar kami boleh merespon sebagaimana Nehemia ya Tuhan. Dari semua olok-olokan ancaman yang dia terima, dia datang merendahkan diri dan tetap melakukan panggilannya ya Tuhan.